Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan juga Penganggaran ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu bidang penanggulangan kemiskinan di Kota Depok yang bertujuan ke KIS APBD. Bisa dilihat yang pertama di sini ada anggotanya. Yang pertama ada Yulia Salsabila, Rizky Trinesia, Jihan Farhana, Taskia Syafina Aulia, dan juga Disyak Lidevi. Silakan bisa dimulai dari bab 1. Saya Disyak Lidevi. Di sini saya akan membahas latar belakang masalah dari KIS APBD di Kota Depok. Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang menjadi salah satu penyakit dalam ekonomi. Untuk itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Hal tersebut direalisasikan melalui sistem percepatan penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Perpres RI nomor 15 tahun 2010. Tersedianya data kemiskinan yang akurat menjadi aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS mengidentifikasi indikator kemiskinan untuk Kota Depok dari tahun ke tahun sebagai berikut. Pada tahun 2018, yaitu 2,14% atau kemiskinan di Kota Depok sebanyak 4.939 jiwa dengan indeks kedalaman 0,31 dan keparahannya 0,06. Pada tahun 2018, yaitu 2,07% atau sebanyak 4.935 jiwa dengan indeks kedalaman 0,24 dan keparahannya 0,04. Pada tahun 2020, yaitu 2,45% atau sebanyak 6.043 jiwa dengan indeks kedalaman 0,29 dan keparahannya 0,06. Dan yang terakhir pada tahun 2021, yaitu 2,58% atau sebanyak 6.386 jiwa dengan indeks kedalaman 0,34 dan keparahannya 0,07. Dari data tersebut disadari bahwa jumlah yang ada relatif bukan sedikit. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini memfokuskan kinerja guna mengatasi masalah kemiskinan dengan menurunkan berbagai kebijakan dan program. Kartu Indonesia Sehat atau KIS menjadi salah satu program yang diturunkan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara gratis. Program KIS ini diluncurkan pemerintah pada tahun 2018, mulai diterapkan di Kota Depok sekitar tahun 2018 dengan sebutan KIS APBD Depok. KIS APBD Depok ini merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggung biaya kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam data peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di lingkungan RSUD maupun puskesmas setempat. Berdasarkan permasalahan kemiskinan tersebut, maka penulis membuat proyek mengenai salah satu program penanggulangan kemiskinan, yaitu KIS PBI APBD Kota Depok. Selanjutnya, bab 2 yang akan dilanjutkan oleh teman kami. Bab 2, perencanaan proyek. Program KIS PBI APBD. Program Kartu Indonesia Sehat atau KIS APBD adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan pembiayaan dari APBD Kota Depok melalui Dinas Sosial. KIS APBD ditujukan bagi masyarakat peserta JKN, segmen penerima bantuan iuran, yaitu masyarakat tidak mampu dengan penghasilan tidak tetap di bawah rata-rata pendapatan. Masyarakat Kota Depok dapat mengurus layanan rekomendasi pembuatan
KIS PBI APBD di kelurahan melalui pusat kesejahteraan sosial atau melalui loket pelayanan dinas sosial. Selanjutnya, dasar hukum program KIS APBD. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 34. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Ketiga, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Keempat, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 8 sampai dengan 10. Kelima, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Keenam, Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2018 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan. Tujuan program KIS APBD. Program KIS APBD menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah daerah di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu di bidang kesehatan. Program ini bertujuan agar masyarakat prasejahtera mendapatkan kepastian akan perlindungan dan pemberian layanan kesehatan yang layak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yulia. Selanjutnya ada penetapan dan pemutusan program. Tahapan penyusunan program KIS PBI APBD Depok diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada analisis, yaitu dengan mendiskusikan hal-hal yang penting dan perlu diutamakan. Dalam hal ini, program membutuhkan SDM yang berkualitas untuk menghasilkan kinerja yang baik guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberikan perlindungan di bidang kesehatan. Yang ketiga ada subjek, yaitu subjek atau sasaran program KIS APBD, yang itu adalah segmen masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Yang terakhir ada ukuran keberhasilan, yaitu pengukuran berhasil atau tidaknya suatu program. Ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI. Lalu ada bab 4, penganggaran proyek. Baik, di bab 4 dalam penganggaran proyek, seperti yang sudah kita lihat di sini ada rencana anggaran biaya program, di mana anggaran pembayaran JKN PBI APBD Kota Depok terdapat budget belanja bantuan sosial sebesar 56.579 juta. Kemudian untuk biaya KIS APBD per orang itu satu harinya dipatok sekitar 25.000. Lalu budget KIS APBD dalam sebulan bisa diperkirakan mencapai 250 juta. Kemudian budget KIS untuk 1 tahun atau 12 bulan akan mematok biaya 3 miliar. Kemudian di sini kita bisa lihat sisa anggaran dari belanja bantuan sosial dikurang budget selama 1 tahun untuk KIS. Jadi sisanya itu ada 53.579.10.900 rupiah. Namun dalam implementasi penggunaan anggarannya, ternyata biaya KIS APBD selama 1 hari sebesar 25.000, yang kemudian apabila untuk 1 orang ini selama 1 bulan, berarti jumlahnya 750.000. Kemudian biaya tahunan KIS APBD untuk 1 orang setiap tahunnya sebesar 8.900.000. Kemudian ada data pendaftar KIS APBD selama 1 tahun sebanyak 146.374 jiwa, sehingga totalnya adalah
sebanyak uang sebesar 1.302.728.000.000 untuk membiayai 146.374 jiwa selama 1 tahun. Lanjut. Jadi dapat dipahami bahwa evaluasi dalam penggunaan anggaran tentunya dalam melaksanakan program KIS APBD di Kota Depok ini yang telah direncanakan, anggarannya sangat tidak cukup dan mengalami kekurangan yang signifikan atau relatif jauh. Hal tersebut disebabkan karena pendaftar KIS APBD ini lebih banyak dibandingkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, program KIS APBD yang digencarkan oleh pemerintah Kota Depok saat ini sedang diberhentikan atau ditutup sementara akibat kurangnya anggaran maupun kelebihannya pendaftar atau overload. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya. Dalam analisis model pengukuran kinerja sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, menurut Christopher Pollitt dan Jir Bokert tahun 2000 pada program KIS di Kota Depok, yaitu yang pertama, indikator masukan atau input, sumber daya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung. Contohnya, pegawai untuk melayani publik, peralatan seperti komputer, printer, dan sebagainya. Yang kedua, ada indikator proses. Berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output. Contohnya, pegawai melayani publik di loket dinas sosial, surat permohonan pembuatan KIS APBD, dan sebagai berikut. Ketiga, indikator keluaran atau output. Produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses bagi target atau sasaran agar outcome dapat wujud. Contohnya, saat pegawai dinas sosial sudah melayani, nantinya akan ada tanda terima yang diberikan ke masyarakat untuk digunakan sementara ketika berobat karena pembuatan kartu KIS diproses selama 2-3 bulan. Selanjutnya ada indikator hasil atau outcome. Keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerimaan manfaat dalam periode waktu tertentu. Contohnya, Pemkot Depok ingin masyarakat yang memiliki ekonomi kurang mampu tetap bisa berobat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Selanjutnya ada indikator manfaat atau benefit. Kepentingan atau kegunaan yang diperoleh oleh pihak yang berhak atau tepat sasaran. Contohnya, masyarakat yang berhak menerima program KIS APBD di Kota Depok hanya masyarakat yang memang memiliki keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, indikator dampak atau impact. Hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome yang biasanya lebih mengacu pada tujuan dan sasaran dari suatu program. Contohnya, angka kemiskinan di Kota Depok terus mengalami penurunan. Selanjutnya, di bab 6 ada pensimpulan pada proposal proyek kelompok kami. Kota Depok menerapkan program Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang dimulai dari sekitar tahun 2018. KIS ini berfungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Namun dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang serius, yaitu terkait anggaran yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa anggaran yang dimiliki ini tidak mencukupi anggaran yang harus dikeluarkan dari Pemkot Depoknya. Sehingga anggaran yang sudah direncanakan justru berbeda dengan realita yang dihadapi oleh Pemkot Depok. Hal tersebut terjadi lantaran jumlah pendaftar KIS APBD lebih banyak kan dengan anggaran yang disediakan. Oleh karena itu, pendaftaran KIS APBD saat ini terpaksa dihentikan atau ditutup untuk sementara sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Selanjutnya, rekomendasi dan saran dari kelompok kami kepada petugas atau pemerintah di Kota Depok yang mengurus langsung KIS APBD. Yang pertama, petugas di lapangan harus lebih jujur dan tegas bahwa masyarakat yang dapat mendaftar KIS APBD memang masyarakat yang memenuhi persyaratan saja agar program KIS APBD ini menjadi tepat sasaran, yaitu teruntuk bagi warga yang kurang mampu. Kemudian perlunya pengarahan bagi petugas pelayanan agar lebih teliti ketika menerima calon pendaftar.
Dan yang terakhir, pemerintah harus lebih tegas apabila ada petugas yang melanggar ketentuan dalam pembuatan KIS APBD dengan memberikan sanksi, yaitu tujuannya adalah agar program KIS APBD tepat sasaran. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.